Kami dari kelompok 1 metode perancangan arsitektur akan mempresentasikan tugas arsitektur perilaku. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kuko Hikaru dengan NIM akhir 062, kemudian ada Putra Swastawan dengan NIM akhir 064, ada Aldi Wiranata dengan NIM akhir 076, kemudian ada Adia Arcana dengan NIM akhir 085. Yang kelima ada saya sendiri, Kesiana Putra dengan NIM akhir 086. Kemudian ada Putra Sentana dengan NIM akhir 090. Kemudian ada Tiara Ayu Valentina dengan NIM akhir 093. Kemudian ada Kadek Septian dengan NIM akhir 098. Selanjutnya ada Putu Liani dengan NIM akhir 099. Yang terakhir ada Adi Kusuma dengan NIM akhir 101. Di sini ada beberapa peta konsep yang akan dijelaskan. Yang pertama ada pengertian arsitektur perilaku, kemudian ada lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang ketiga ada perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Kemudian ada faktor yang terlibat dalam arsitektur. Kemudian ada prinsip-prinsip arsitektur perilaku. Dan yang terakhir ada variabel prinsip pembentuk arsitektur perilaku. Definisi perilaku menurut para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Haryadi B. Setiawan dalam bukunya Arsitektur, Lingkungan, dan Perilaku 2014 menyatakan bahwa perilaku sebagai sebuah pendekatan dalam arsitektur menekankan keterkaitan dialektik antara ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut. Kemudian ada Clovis Hemset 1988 menjelaskan bahwa perilaku adalah suatu kesadaran akan struktur sosial dari orang-orang, suatu gerakan bersama secara dinamik dalam waktu. Menurut Nuto Atmojo 2003, perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Selanjutnya ada menurut YB Mangun Wijaya dalam buku Wastu Citra. Arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku. Baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengamat, juga perilaku alam sekitarnya. Disebutkan bahwa arsitektur adalah penciptaan suasana perkawinan, guna, dan citra. Guna merujuk pada manfaat yang ditimbulkan dari hasil rancangan. Manfaat tersebut diperoleh dari pengaturan fisik bangunan yang sesuai dengan fungsinya. Namun begitu guna tidak hanya berarti manfaat saja, tetapi juga menghasilkan suatu daya yang menyebabkan kualitas hidup kita semakin meningkat. Citra merujuk pada image yang ditampilkan oleh suatu karya arsitektur. Citra lebih berkesan spiritual karena hanya dapat dirasakan oleh jiwa kita. Citra adalah lambang yang membahaskan segala yang manusiawi, indah, dan agung dari yang menciptakan. Mangun Wijaya 1992. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi manusia secara psikologi. Adapun hubungan antara lingkungan dan perilaku antara lain, yang pertama adalah lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Lingkungan fisik dapat membatasi apa yang dilakukan manusia. Yang kedua ada lingkungan mengundang atau mendatangkan perilaku. Lingkungan fisik dapat menentukan bagaimana kita harus bertindak. Yang ketiga ada lingkungan membentuk kepribadian. Yang keempat ada lingkungan akan mempengaruhi citra diri. Contoh lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya adalah orang cenderung menduduki suatu tempat yang biasanya diduduki meskipun tempat tersebut bukan tempat duduk. Misalnya susunan anak tangga, bagasi mobil yang besar, dan sebagainya. Next. Perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Manusia dan perilakunya merupakan bagian dari suatu sistem yang menempati tempat dan lingkungan, sehingga perilaku dan lingkungan tidak dapat dipisahkan secara empiris. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terjadi di suatu tempat dan tidak dapat dievaluasi secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan.
Contoh perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan adalah pada saat orang cenderung memilih jalan pintas yang dianggapnya terdekat daripada awalnya melewati pedestrian yang memutar. Sehingga orang tersebut tanpa sadar telah membuat jalur sendiri meski telah disediakan pedestrian. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Sider James tahun 1989, yaitu yang pertama kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada kebutuhan psikologi yang merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang bersifat fisik. Selanjutnya kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan yang muncul dari diri akan rasa aman terhadap lingkungan sekitar, rasa aman secara fisik dan juga dapat secara psikis. Untuk psikis sendiri seperti rasa aman dari hujan dan panas, untuk psikis seperti rasa takut, tidak nyaman, malu, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan interaksi, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan interaksi merupakan sarana untuk membuka diri dalam lingkungan sehingga dapat mengekspresikan pribadi masing-masing dan tidak menjadi pribadi yang tertutup. Selanjutnya ada kebutuhan keindahan. Kebutuhan untuk menambah pengetahuan yang dapat berguna sebagai pembentuk perilaku manusia. Selanjutnya nomor 2 ada usia, di mana di usia dibagi menjadi balita, hanya mengetahui perilaku sosial yang ada di sekitar. Selanjutnya anak-anak yang memiliki rasa penasaran yang tinggi dan cenderung kreatif. Selanjutnya usia remaja yang memiliki sifat yang cenderung stabil. Dewasa juga memiliki sifat yang cenderung stabil. Dan yang terakhir ada manula, di mana kemampuan yang mulai berkurang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Yang ketiga, jenis kelamin. Kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita, di mana akan mempengaruhi terhadap desain nantinya. Tidak hanya kebutuhan, melainkan selera dan citra yang terbentuk pun akan berbeda. Yang keempat, kelompok pengguna. Kelompok pengguna menjadi pertimbangan dalam perencanaan dikarenakan setiap kelompok memiliki pola dan kebutuhan yang berbeda. Yang kelima, kemampuan fisik. Kemampuan fisik dapat dipengaruhi melalui usia dan jenis kelamin. Tidak hanya usia dan jenis kelamin, melainkan keterbatasan fisik juga harus dipertimbangkan dalam setiap rencana desain. Semisal dalam penyediaan ramp dan lift sebagai akses untuk orang yang memiliki keterbatasan. Yang keenam, antropometri. Antropometri merupakan dimensi tubuh manusia yang dimana akan mempengaruhi akan kebutuhan sirkulasi dalam suatu ruang. Dan antropometri juga untuk menentukan proporsi perabotan yang akan digunakan agar tetap berada pada taraf nyaman bagi pengguna. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bentuk perilaku. Ada dua macam bentuk perilaku manusia ditinjau dari bentuk respon terhadap stimulus. Berikut penjelasannya dari Nut 2003. Yang pertama ada perilaku tertutup, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua ada perilaku terbuka, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip arsitektur perilaku. Prinsip-prinsip tema arsitektur perilaku yang harus diperhatikan dalam penerapan tema arsitektur perilaku menurut Carl Simon Weston dan Thomas G. David antara lain, yang pertama mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan, yaitu rancangan yang harus dapat dipahami oleh pemakainya melalui penginderaan atau pengimajinasian pengguna bangunan. Bentuk yang disajikan dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan. Dari bangunan yang diamati oleh manusia, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama ada pencerminan fungsi bangunan, yang kedua menunjukkan skala dan proporsi yang tepat serta dapat dinikmati, yang ketiga ada menunjukkan
bahan dan struktur yang akan digunakan dalam bangunan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu mewadahi aktivitas penghuni dengan nyaman dan menyenangkan. Nyaman berarti nyaman secara fisik dan psikis. Nyaman secara fisik berarti kenyamanan yang mempengaruhi pada keadaan tubuh manusia secara langsung seperti kenyamanan termal. Nyaman secara psikis yang pada dasarnya sulit dicapai karena masing-masing individu memiliki standar yang berbeda-beda untuk menyatakan kenyamanan secara psikis. Dengan tercapainya kenyamanan secara psikis akan tercipta rasa senang dan tenang untuk berperilaku dan beraktivitas. Selanjutnya ada menyenangkan secara fisik bisa timbul dengan adanya pengolahan-pengolahan pada bentuk atau ruangan yang ada di sekitar orang yang sedang beraktivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip-prinsip arsitektur perilaku yang ketiga yaitu memenuhi nilai estetika, komposisi, dan estetika bentuk. Keindahan dalam arsitektur dikenal memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah yang pertama ada keterpaduan atau unity, berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Yang kedua ada keseimbangan, suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik visualnya haruslah seimbang. Yang ketiga ada proporsi, merupakan hubungan tertentu ukuran. Berikutnya ada skala, biasanya diperoleh dengan besar bangunan dibandingkan dengan unsur-unsur penggunanya. Yang terakhir ada irama, pengulangan unsur-unsur dalam perencangan bangunan, seperti pengulangan garis-garis lengkung atau bentuk masif. Next. Prinsip-prinsip arsitektur perilaku yang keempat yaitu memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan lain-lain. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada variabel fisik pembentuk arsitektur perilaku. Masing-masing komponen fisik ruang mempunyai variabel tersendiri yang berpengaruh terhadap perilaku penggunanya. Variabel tersebut adalah ukuran dan bentuk, perabot dan penataannya, serta warna serta untuk lingkungan, ruang, maupun suara, temperatur, dan pencahayaan. Variabel fisik pembentuk arsitektur perilaku terdiri dari yang pertama ada warna ruang. Pengaruh warna sangat penting bagi psikologis manusia sebagai pengguna. Oleh karena itu, penggunaan warna pada ruangan harus tepat dan sesuai, karena penggunaan warna yang akan merubah atau mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya pada warna merah yang akan menimbulkan suasana efek lebih panas jika dibandingkan dengan warna hijau. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Variabel fisik pembentuk arsitektur perilaku yang kedua yaitu bentuk dan ukuran ruang. Bentuk ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai, dan plafon memberikan kesan terlindung. Setiap orang yang mendiami atau memandang sebuah ruang akan memiliki kesan dan pendapatnya tersendiri. Interpretasi yang muncul bisa timbul kesan luas, tapi juga bisa timbul kesan sempit. Bentuk ruang akan mempengaruhi aspek psikologis pemakai ruangan. Misalnya, penggunaan bentuk-bentuk dinamis untuk memberi kesan bersemangat, namun yang terpenting harus sesuai dengan karakter kegiatan di dalamnya. Yang ketiga yaitu furniture dan susunan ruang. Penggunaan dan penyusunan furniture ditentukan oleh kebutuhan dan kebiasaan hidup penghuninya. Perlu tersedianya ruang sirkulasi dengan cara menata dan menyusun furniture yang digunakan, yaitu dengan pengelompokan berdasarkan kesamaan tujuan. Sebagai contoh dalam penyusunan furniture untuk ruang tunggu bagi pengunjung, kursi dan meja tamu yang mempunyai fungsi sama dijadikan dalam satu kumpulan sehingga tidak mengganggu sirkulasi ruang yang terbentuk. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Variabel fisik pembentuk arsitektur perilaku yang keempat ada tekstur dan material. Tekstur akan memberikan kesan berbeda pada suatu ruang atau bangunan baik halus maupun kasar. Misalnya, pada bangunan yang menggunakan kayu akan terkesan natural dan hangat. Selanjutnya, contoh pola yang dibuat pada penyusunan material penutup lantai seperti keramik, marmer, granit, dan lain-lainnya akan meningkatkan kualitas suatu ruang menjadi ruang yang memiliki kesan mewah dan mahal. Pemilihan pola juga dapat memperkuat atau menyamarkan kesan yang sudah ada. Misalnya, penggunaan pola horizontal akan menyamarkan kesan pada ruang yang tinggi. Next. Yang kelima ada cahaya, suara, dan temperatur. Pencahayaan dapat mempengaruhi kondisi fisiologis
seseorang. Ruang yang cenderung minim pencahayaannya dan membuat orang menjadi malas, dan jika terlalu terang dapat menyebabkan silau dan menyakitkan mata. Suara yang keras dapat mengganggu ketenangan seseorang. Untuk itu, maka ruang dibuat kedap suara agar suara tidak mengganggu ketenangan ruangan lain. Temperatur berpengaruh dengan kenyamanan penggunaan dalam ruang. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan yang dapat kami bahas dari pembahasan mengenai arsitektur perilaku adalah arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang penerapannya menyertakan pertimbangan perilaku dalam perancangan. Kaitan perilaku dalam desain arsitektur merupakan sebagai bentuk lingkungan fisik, yaitu bahwa desain arsitektur dapat menjadi fasilitas terjadinya perilaku atau penghalang terjadinya perilaku. Kemudian lingkungan arsitektur mempengaruhi perilaku manusia, begitupun sebaliknya di mana perilaku manusia juga mempengaruhi lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Seider James tahun 1989 yaitu kebutuhan dasar, usia, jenis kelamin, kelompok pengguna, kemampuan fisik, dan antropometri. Prinsip-prinsip tema arsitektur perilaku yang harus diperhatikan dalam penerapan tema arsitektur perilaku antara lain mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan, mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan, memenuhi nilai estetika, komposisi dan estetika bentuk, serta memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan lain-lain. Kemudian adapun variabel pembentuk arsitektur perilaku meliputi warna ruang, bentuk, ukuran ruang, furniture, dan susunan tekstur, serta material, serta cahaya, suara, dan temperatur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kami tutup dengan ucapan terima kasih.